Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najafa Aila dari kelas MC 801 NIM 220 10 10 100. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Business Intelligence dengan studi kasus Sweet Escape atau UMKM Bakery dan Pastry. Sweet Escape merupakan usaha UMKM di bidang bakery dan pastry yang memproduksi soft cookies dan brownies dengan sistem penjualan offline dan online. Dalam menjalankan operasionalnya, Sweet Escape menghasilkan berbagai jenis data, mulai dari data produksi, penjualan, persediaan, hingga keuangan. Namun data tersebut tidak akan memberikan nilai tambah apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, business intelligence menjadi penting untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. Pertama, struktur organisasi Sweet Escape. Ada unit produksi. Produksi bertanggung jawab atas proses pembuatan cookies dan brownies mulai dari penyiapan bahan baku, proses baking, hingga quality control produk sebelum dijual. Unit ini mencatat jumlah produksi harian, tiket catat produk, serta waktu produksi. Yang kedua ada unit penjualan. Unit penjualan mengelola transaksi penjualan baik offline maupun online. Shopee Food, GoFood, dan pemesanan langsung. Unit ini mencatat data penjualan harian, produk laris, waktu pembelian, serta preferensi pelanggan. Yang ketiga ada unit supplier. Unit supplier berperan dalam pengadaan bahan baku seperti tepung, coklat, butter, dan bahan pendukung lainnya. Data yang dikelola meliputi daftar supplier, harga bahan baku, waktu pengiriman, dan kualitas bahan. Selanjutnya ada unit inventory. Unit inventory mengontrol stok bahan baku dan produk jadi. Unit ini memastikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan produksi dan penjualan, serta mencatat stok masuk, stok keluar, dan sisa persediaan. Yang kelima ada unit keuangan. Unit keuangan mengelola arus kas, pencatatan biaya produksi, pendapatan, penjualan, serta laba rugi usaha. Data keuangan menjadi data evaluasi kinerja bisnis. Yang terakhir ada unit sumber daya manusia. Unit SDM mengelola data karyawan seperti jadwal kerja, produktivitas, dan kompensasi. Data ini penting untuk mengukur efisiensi tenaga kerja. Struktur tersebut memungkinkan Sweet Escape menjalankan operasional secara terintegrasi dan mendukung penerapan business intelligence. Dalam operasionalnya, setiap unit di Sweet Escape saling terhubung. Unit penjualan memberikan data permintaan pasar kepada unit produksi, sementara unit inventory menyesuaikan ketersediaan bahan baku berdasarkan rencana produksi. Unit keuangan memantau nampak biaya dan pendapatan dari setiap aktivitas unit, sedangkan unit SDM memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai beban operasional. Keterkaitan ini menjadi dasar penting dalam penerapan business intelligence. Selanjutnya ada skema data warehouse Sweet Escape. Untuk mendukung analisis bisnis, Sweet Escape merancang data warehouse terpusat yang mengintegrasikan seluruh unit kerja. Contoh skema data warehouse, yaitu ada tabel fakta atau fact penjualan. Ada ID transaksi, total penjualan, jumlah produk, sama keuntungan. Ya, lalu ada tabel dimensi, dim produk, terdiri dari nama produk, kategori, dan harga. Ada dim waktu, terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Ada dim pelanggan, jenis pelanggan, dan wilayah. Ada dim produksi, batch produksi, jumlah produksi. Ada dim supplier, nama supplier, jenis bahan baku. Ada dim karyawan, divisi, dan jam kerja. Ada dim inventory, stok awal dan stok akhir. Selanjutnya ada skema tabel dimensi. Yang pertama ada dimensi waktu, nama atribut waktu, deskripsinya primary key dimensi waktu, nama atribut tanggal, deskripsinya tanggal transaksi, nama atribut hari, deskripsinya nama hari Senin sampai Minggu, nama atribut minggu, deskripsinya minggu ke dalam bulan, nama atribut bulan, deskripsinya bulan transaksi, nama atribut tahun, deskripsinya tahun transaksi, nama atribut periode, deskripsinya kategori periode harian dan bulanan. Yang kedua ada dimensi produk. Nama atributnya produk, deskripsinya primary key product, nama atribut nama produk, deskripsinya nama produk, soft cookies brownies, nama atributnya kategori produk, deskripsinya jenis produk, nama atribut varian rasa, deskripsinya dark choco, matcha, dan lain-lain, nama atribut ukuran, deskripsinya ukuran produk, nama atribut harga jual, deskripsinya harga jual per produk, nama atribut status produk, deskripsinya aktif atau tidak aktif. Yang ketiga ada dimensi pelanggan, nama atribut pelanggan, deskripsinya primary key pelanggan, nama atribut jenis pelanggan, deskripsinya online atau offline, nama atribut platform, deskripsinya Shopee Food, GoFood, atau langsung, nama atribut wilayah, deskripsinya Jabodetabek atau luar kota, nama atribut frekuensi atau beli, deskripsinya tingkat pembelian, nama atribut segmentasi, deskripsinya regular, repeat, atau loyal. Nomor 4 ada dimensi produksi, nama atribut produksi, deskripsinya primary key produksi,
nama atribut tanggal produksi, deskripsinya tanggal produksi, nama atribut batch produksi, deskripsinya kode batch, nama atribut jumlah produksi, deskripsinya total unit diproduksi, nama atribut jumlah cacat, deskripsinya produk tidak layak jual, nama atribut durasi produksi, deskripsinya lama proses produksi, nama atribut shift, deskripsinya shift kerja produksi. Yang kelima ada dimensi supplier, nama atribut supplier, deskripsi primary key supplier, nama atribut nama supplier, deskripsi nama supplier, nama atribut jenis bahan, deskripsi tepung, coklat, butter, nama atribut harga bahan, deskripsi harga persatuan, nama atribut waktu pengiriman, deskripsi lead time pengiriman, nama atribut kualitas bahan, deskripsi standar kualitas, nama atribut status supplier, deskripsi aktif atau tidak aktif. Yang keenam ada dimensi inventory, nama atribut inventory, deskripsi primary key inventory, nama atribut nama bahan, deskripsi nama bahan baku, nama atribut stok awal, deskripsi stok awal periode, nama atribut stok masuk, deskripsi jumlah bahan masuk, nama atribut stok keluar, deskripsi jumlah bahan terpakai, nama atribut stok akhir, deskripsi sisa stok, nama atribut satuan, deskripsi kilogram atau pieces. Yang terakhir ada dimensi karyawan, nama atribut karyawan, deskripsinya primary key karyawan, nama atribut nama karyawan, deskripsi nama karyawan, nama atribut divisi, deskripsinya produksi atau penjualan, nama atribut jam kerja, deskripsinya total jam kerja, nama atribut status karyawan, deskripsinya tetap atau harian, nama atribut tingkat produktivitas, deskripsinya output kerja. Selanjutnya ada tabel fakta, nama atribut transaksi, deskripsinya primary key transaksi, nama atribut waktu, deskripsi foreign key dim waktu, nama atribut produk, deskripsi foreign key dim product, nama atribut pelanggan, deskripsinya foreign key dim pelanggan, nama atribut produksi, deskripsinya foreign key dim produksi, nama atribut jumlah jual, deskripsinya jumlah unit terjual, nama atribut total pendapatan, deskripsinya total nilai transaksi, nama atribut total biaya, deskripsinya biaya terkait, nama atribut laba, deskripsinya keuntungan. Dan skema tersebut memungkinkan analisis lintas unit, misalnya hubungan antar produksi, penjualan, dan keuangan pemilihan. Skema tersebut memungkinkan analisis lintas unit, misalnya hubungan antar produksi, penjualan, dan keuangan. Pemilihan skema dilakukan karena struktur ini sederhana, mudah dipahami, dan efisien untuk analisis data penjualan UMKM. Dengan satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi, manajemen dapat melakukan analisis kinerja bisnis secara cepat tanpa kompleksitas yang tinggi. Selanjutnya ada metode OLTP dan OLAP. Dalam pengumpulan data OLTP atau Online Transaction. OLTP digunakan pada operasional harian Sweet Escape. Contohnya, transaksi penjualan dicatat secara real time, pencatatan stok masuk dan keluar pembayaran supplier, absensi karyawan. Data OLTP bersifat detail, cepat, dan digunakan untuk operasional sehari-hari. Lalu OLAP, Online Analytical Processing. OLAP digunakan pada data warehouse untuk menganalisis jangka menengah dan panjang seperti ada analisis tren penjualan bulanan, produk paling menguntungkan, efisiensi produk, lalu perbandingan biaya dan pendapatan. Data OLAP bersifat historis, teragregasi dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Data yang berasal dari sistem OLTP tidak langsung digunakan untuk analisis strategis. Data tersebut terlebih dahulu melalui proses ETL, yaitu extract dan sistem operasional, transform untuk diseragamkan, dan load ke dalam data warehouse. Proses ini memastikan data yang dianalisis akurat dan konsisten. Selanjutnya ada konsep data multidimensi atau cubicle pada data warehouse. Data warehouse with Escape menerapkan konsep data multidimensi di mana data dianalisis dari berbagai sudut pandang atau cube. Contoh cube penjualannya ada dimensi waktu, hari, bulan, atau tahun. Ada dimensi produk, isinya jenis cookies atau brownies. Ada dimensi pelanggan, itu isinya online atau offline. Ada dimensi keuangan, itu pendapatan dan profit. Dengan data kubikel, manajemen dapat melakukan slice atau melihat penjualan produk tertentu. Dice membandingkan penjualan beberapa produk. Ada drill down, analisis dari bulanan ke harian. Ada roll up, ringkasan tahunan ini membantu Sweet Escape memahami pola bisnis secara menyeluruh. Sebagai contoh, manajemen Sweet Escape dapat menganalisis penjualan produk soft cookies pada bulan tertentu di wilayah Jabodetabek. Jika ditemukan penurunan penjualan, analisis dapat dilanjutkan ke dimensi waktu dan produksi untuk mengetahui apakah penurunan disebabkan oleh keterbatasan stok atau penurunan permintaan.
Selanjutnya ada transformasi data menjadi informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Data mentah yang dikumpulkan dari OLTP akan diproses dalam data warehouse menjadi informasi yang bernilai. Contoh, data penjualan sama dengan informasi produk terlaris. Data produksi, informasi efisiensi bahan baku. Data keuangan, informasi margin keuntungan. Data inventory, informasi risiko kehabisan stok. Informasi ini digunakan untuk menentukan jumlah produksi optimal, menyusun strategi promosi, mengontrol biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan Business Intelligence, Sweetescape tidak hanya menjalankan bisnis berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan data dan analisis yang terukur. Dengan memanfaatkan informasi dari data warehouse, Sweetescape dapat mengurangi risiko overproduction, menekan biaya bahan baku, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa Business Intelligence berperan langsung dalam meningkatkan kinerja dan berkelanjutan bisnis UMKM. Akhir penutup, melalui penerapan Business Intelligence, Sweetescape sebagai UMKM dapat meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini membuktikan bahwa Business Intelligence tidak hanya relevan bagi perusahaan besar, tapi juga sangat penting bagi UMKM yang ingin berkembang secara berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.